komponen pada multimedia, yaitu ada komponen pendukung, terus ada bahasa basis data, dan tipe-tipe data yang digunakan pada basis data multimedia. Yang pertama itu dari komponen pendukung. Nah, jadi komponen pendukung yaitu sebagai sebuah sistem multimedia yang terdiri dari komponen-komponen pendukung. Jadi untuk mencapai tujuannya, sebuah sistem itu membutuhkan sebuah sistem pendukung atau sebagai alat bantu. Seperti apa? Seperti hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, ya, brainware, manusianya. Jadi hal itu diperlukan sebagai bentuk kerjasama, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk perangkat keras ini secara umum ya komputer lah ya. Komputer, ada CPU gitu ya, ada keyboard, dan komponen yang ada di dalamnya itu. Jadi komputer ini dipakai biasanya dipakai menggunakan satu platform. Penggunaan itu jadi kalau di perangkat keras ini memang hal yang mutlak lah yang biasa kita gunakan untuk multimedia. Biasanya kan kita itu membutuhkan spesifikasi yang benar-benar bagus, ya, harus memiliki VGA-nya yang bagus, harus memiliki kualitas prosesornya yang baik agar mendukung kinerja kita. Terus ada juga perangkat lunak. Perangkat lunak ada Photoshop, ya, ada berbagai macam Adobe lah. Ada Premiere yang mendukung kita dalam melaksanakan kinerja untuk bekerja. Di dalam hal ini kita membahas mengenai perangkat lunak multimedia. Oke. Taruh ya. Pak. Astaga. Oh iya, ke-mute ya? Iya. Oke. Sorry. Oke. Nanti tolong diingatkan ya, kalau mamanya ke-mute atau ke-close, karena Bapak posisi sedang WFH ini koneksi terkadang juga agak kurang baik. Oke, terima kasih udah mengingatkan.
Oke, tadi kita sudah perangkat keras sudah ya, perangkat keras terdiri di atas komputer, keyboard, CPU, dan lain-lain. Kalau perangkat lunak itu ada banyak pendukungnya yang berhubungan dengan multimedia. Nah, kalau yang biasa kita kalau di percetakan kan banyak tuh menggunakan apa, CorelDRAW, Photoshop, Adobe, dan software-software pendukung lainnya yang berbasis multimedia. Terus ada juga kreativitas. Nah, kreativitasnya penting ya, karena untuk mencapai hasil yang baik ya, dibutuhkan sebuah ide. Ya. Jadi kalau kita buat desain, nah contohnya mudahnya aja ya, desain atau membuat sebuah website gitu. Kalau kita seninya kurang kan terlihat kaku gitu. Atau kalau ada buat sebuah web aplikasi, ya, menu-menu warna kurang sesuai, itu kan mata itu dilihatnya kan kurang tertarik. Gitu. Contohnya, oke, gitu. Tombol oke warnanya merah merah tua gitu. Kan agak kurang. Biasanya kan warna merah itu biasanya di di button batal gitu ya. Gitu. Jadi komponen warna itu memang harus kita pahami. Nah, terus ada lagi organisasi sebagai wadah ya. Jadi kalian tuh butuh namanya apa ya, saling mencari referensi ya. Nah, kalau di biasanya di Telegram kan banyak tuh perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas, atau di Facebook itu banyak sekali. Jadi kalau kita buat apa, nah, terus bisa orang lain tuh bisa komentar. Gitu. Oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dan kita juga bisa banyak melakukan evaluasi. Tahu bisa juga kalian mengikuti sebuah kontes ya, di kontes sebagai freelancer di banyak sih situs-situs freelancer ya, di Truelancer. Nah, nanti kan kalau umpamanya diminati desain kalian itu biasanya ada komentar-komentar kurang apa, dan kalian juga bisa melihat referensi-referensi di situ. Terus oke, ini perangkat kelas, perangkat lunak, kreativitas, dan organisasi sebagai wadahnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah alat pemindai lainnya. Jadi kalau sebelum kita edit, kita biasa membutuhkan bahan-bahan gitu loh, alat-alatnya, gitu, yang agar kita bisa mudah untuk melakukan editingnya. Contohnya dari scan, dari hasil scan, atau dari potret kamera digital, ataupun dari cam sebagai videonya. Oke, ini menurut Mendel 2001, dia ini menjelaskan ada beberapa komponen yang diperlukan pada sistem multimedia. Ada 5 di penelitiannya, di bukunya dijelaskan bahwa yang pertama yaitu perangkat capture. Itu tadi ada kamera video, terus ada video recorder, mikrofon audio, keyboard, grafik tablet, perangkat 3D input, sensor sentuh, perangkat VR, perangkat keras yang digit stick atau di sampling. Ini adalah komponen pada perangkat capture. Untuk perangkat penyimpanan, ada hard disk, ada CD-ROM, ada zip drive, DVD, dan lain-lain. Terus jaringan komunikasi, ada fiber distribute data interface, ada asynchronous transfer mode, intranet, dan internet. Terus ada juga sistem komputer, seperti komputer pada PC, desktop, komputer workstation, perangkat keras, MPEG, video, maupun DSP. Perangkat penampil, yaitu seperti speaker, dengan kualitas CD, HDTV, SPGA,
monitor, high-res, printer warna, dan lain-lain. Jadi ada 5 komponen yang diperlukan pada sistem multimedia menurut Mendel ini. Oke, nah ini menurut Linda Tway tahun 1992. Ini adalah perangkat kerasnya. Jadi perangkat keras itu kita ketahui secara umum itu adalah komputer ya. Komputer itu pasti perangkat keras. Nah, jadi komputer yang dipakai itu sebaiknya menggunakan satu platform ya yang memang kita fokuskan untuk membuat suatu editing atau membuat sebuah aplikasi yang berbasis multimedia. Terus perangkat keras penggunaannya ini yaitu menjalankan multimedia diperlukan beberapa perangkat keras, yaitu ini VGA, monitor pada komputer, keyboard, CD-ROM driver ataupun speaker. Terus ada lagi perangkat keras pengembangan, yaitu perangkat keras pengembangan sama dengan perangkat keras penggunaan di sini. Dengan tambahan beberapa komponen, yaitu mikrofon, video monitor, VCR kamera, eksternal modem, printer, dan scanner. Jadi menurutnya ini ada 2, ada perangkat keras penggunaan dan pengembangan. Terus perangkat lunak. Perangkat lunak udah nggak asing lagi lah ya, yaitu komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerja sistem komputer multimedia. Istilah perangkat lunak multimedia menyatakan cara-cara untuk menghasilkan hubungan yang lebih efisien antara manusia dan mesin komputer multimedia. Jadi perangkat lunak ini kan ada beberapa pembagian. Nah ini digolongkan menjadi 3 bagian. Jadi fungsi perangkat lunak multimedia yaitu mengidentifikasikan program multimedia dan menyiapkan aplikasi program multimedia, sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer multimedia itu terkontrol, serta mengatur dan membuat pekerjaan agar yang lebih berkaitan dengan multimedia lebih efisien. Nah, untuk perangkat kelas multimedia ini dibagi atas 3 golongan. Ya, ada bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Bahasa pemrograman multimedia apa aja? Ada yang tahu nggak? Yang berhubungan dengan multimedia, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman multimedia ini rata-rata setiap setiap pemrograman biasanya mendukung juga ya multimedia, ada assembly, terus C++, terus Power Builder, Delphi, terus kita bisa menggunakan SQL, Visual Basic, Flash Programmer, dan Java. Salah satunya itu. Bentar ya. Oke, masih terlihat nggak PPT-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, terus, oke, terima kasih. Nah, ada juga perangkat lunak sistem multimedia. Perangkat lunak sistem multimedia yaitu perangkat yang terdiri atas sistem operasi atau operating system. Pertama kali itu kalau kalian udah pernah belum sih menggunakan DOS, disk operating system? Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah. Dulu itu sebelum adanya Windows itu DOS dulu. Ya, saya itu dulu
mainan DOS itu tahun 90-an. 98 kalau 9. Saya umur 7 tahun kalau 3, 4, 5, 6, 7. Ya sekitar 6 7 tahun lah. 98 itu saya itu masih belum terlalu ini familiar di DOS, dan dulu itu belajar komputer itu menggunakan DOS. Karena memang DOS itu lebih ke apa ya? Lebih ke benar-benar kayak agak mirip-mirip Pascal lah, kalau kalian tahu Pascal. Kayak benar-benar command prompt. Jadi isinya command prompt semua. Jadi kalau belajar udah dari dulunya belajar DOS itu kalau kayak ngoding menggunakan C atau C++ itu udah nggak terlalu asing gitu. Biasanya seperti itu. Terus naik lagi perangkat lunak itu ada Windows 95 dulu. Windows 95, terus berkembang lagi Windows 98, berkembang lagi Windows 2000, terus Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Oke. Di situ saya mengikuti semua perkembangannya, dan CD-nya pun masih ada. Saya tuh dulu itu sebagai joki, bukan joki, apa, jasa untuk install ulang ini komputer. Masih ada CD Windows 2000, Windows XP, Windows 98, 95 nggak ada. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7 tuh saya masih ada CD-nya, cuman belum pernah diinstal lagi. Kayaknya udah rusak kayaknya. Bajakan semua. Terus ada lagi perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak aplikasi multimedia ya yang biasa kalian gunakan lah ya. Mungkin pernah di mata kuliah apa? Multimedia interaktif ya, atau dasar-dasar multimedia. Kalau kalian SMK-nya multimedia pasti sudah pada jago semua lah mengenai perangkat lunak pada aplikasi multimedia. Jadi perangkat lunak aplikasi multimedia ya ini perangkat pengolah teks ya, sebagai pengolah animasi dan grafik 2D ya, grafik 2D vektor itu contohnya CorelDRAW, Macromedia Freehand, terus OpenDRAW, Adobe Illustrator, terus ada lagi grafik 2D raster, misalnya ada Photoshop, jasa Paint, JazzPaint, Sopro, GIMP, dan lain-lain. Terus selain itu untuk animasi ya, kayak kalian tadi belajar animasi ya. Animasi biasanya menggunakan apa? Adobe Animate ya, Macromedia Flash, Adobe Image 3D ya. Itu banyak lah, tergantung gimana kalian nyamannya. Dan terutama tutorialnya sih. Lebih banyak tutorialnya yang mana itu biasanya lebih enak, atau disesuaikan juga dengan spesifikasi laptop. Ada lagi ya, selain itu iya, perangkat lunak untuk mengolah animasi, bukan mengolah animasi, untuk 3D ya. Untuk 3D itu misalnya apa? 3D Studio ya, Blender, Maya ya. Terus apalagi soft image, Lightware. Banyak lah. Tinggal gimana kalian memanfaatkan software-software itu. Terus, nah ini menurut Luther ya, tahun 1994. Jadi di Luther ini juga dia mengembangkan metode juga ya. Dan metode Luther ini banyak juga digunakan oleh mahasiswa pada penyusunan skripsi, terutama penyusunan TA ya, yang berbasis multimedia. Jadi perangkat lunak multimedia ini terdiri dari perangkat lunak utama yang digunakan untuk membuat aplikasi multimedia yang dilengkapi dengan authoring language. Ada yang tahu nggak authoring language ini apa?
Ada yang tahu? Fieri? Ya, Pak. Authoring language apa? Tahu nggak? Authoring language. Itu bahasa pemrograman ya, Pak. Oke. Ya, untuk multimedia ya. Oke. Terima kasih, Fieri. Ya, Pak. Jadi, authoring language ini adalah program ya yang didesain ya untuk digunakan oleh ahli non komputer. Jadi authoring language ini dia bisa digunakan juga dengan orang awam ya untuk membuat sebuah produk multimedia. Jadi sistem authoring ini dia tidak perlu membutuhkan ya pengetahuan programming yang hebat gitu, yang pro untuk pengoperasiannya. Jadi pada authoring ini memperbolehkan ya penempatan gambar, penempatan teks dan multimedia gitu. Jadi dia lebih enak gitu. Kalau kan kalian juga banyak ya kalau melihat di studio-studio gitu ya, studio foto, studio editing dan percetakan-percetakan itu juga banyak yang memang orang itu bukan lulusan atau bukan backgroundnya dari IT, terus dia berkecimpung di IT, jadi apa multimedia lebih tepatnya, itu cukup banyak sekali karena memang perangkat lunak multimedia ini dia dilengkapi dengan authoring language ini sehingga orang yang bukan memiliki background IT ini dia bisa mempelajari secara otodidak. Terus contohnya dalam authoring language ini terdapat perintah untuk menggunakan suara ya, tanpa perlu memperhatikan bagaimana membuat arsip suara dan menggunakan data yang ada di dalamnya. Jadi dia memanfaatkan menu-menu yang ada aja. Gitu. Ya, tentunya harus memiliki kreativitas seni yang baik. Terus perangkat lunak pendukung ini digunakan untuk menyiapkan komponen multimedia yang diperlukan, misalnya grafik, animasi, suara, dan lain-lain. Nah, Luther ini ya, dia ini punya metode ya, berdua dia ini, Luther dan siapa ya, Bapak agak lupa deh metode Luther itu. Metode Luther Stolpo. Luther, dia ini punya metode, dan namanya konsep, terus desain, material collecting, distribution, dan testing. Konsep ini pada penelitiannya yaitu menentukan tujuan ya, termasuk identifikasi ya macam-macam aplikasi, terus tujuan aplikasinya dan spesifikasi secara umum. Nah, konsepnya. Terus ada desain ya. Desain itu apa? Dia lanjutan dari konsep ini. Jadi membuat spesifikasi tadi secara rinci ya mengenai arsitektur yang akan project yang dia buat, guide stylenya seperti apa dan kebutuhan-kebutuhan materialnya seperti apa. Seperti itu. Ada lagi material collecting. Itu merupakan tahap di mana seluruh project ini dibuat. Ya. Jadi pembuatan pada aplikasi ini berdasarkan storyboardnya, ya, berdasarkan flowchart-nya, berdasarkan struktur navigasinya, gitu yang sebelumnya berasal dari tahap desain ini. Terus ada lagi distribution, ya distribution ini yaitu tahap menggunakan ya atau penggandaan. Nah, pada tahap distribution ini dia juga bisa melakukan sebuah evaluasi gitu terhadap suatu produk multimedianya. Terus ada lagi tahap testing, tahap pengujiannya. Itu. Nah, ini mungkin bisa kalian manfaatkan ya kalau ambil tugas akhir berbasis multimedia bisa menggunakan metode
router Stopo. Dan banyak juga memang mahasiswa itu, saya juga waktu pas skripsi itu saya menggunakan metode ini, metode router Stopo. Saya buat rancang bangun aplikasi sistem konsultasi siswa, dia berbasis Android. Jadi saya berbasis Android dengan saya tambah dengan animasi juga, menggunakan beberapa animasi. Jadi pada metodenya saya menggunakan metode router ini. Skripsi saya pakai ini router. Terus nah ini contoh perangkat lunak yang digunakan multimedia ada banyak, dan pastinya kalian juga sudah tidak asing lagi dengan perangkat lunaknya. Untuk mengedit atau membuat gambar 3D itu ada 3D Max ya, ada Maya, ada Blender. Kalian biasa gunakan apa nih di antara tiga ini, atau ada lagi? Blender. 3D Blender ya. Oke. Oke, terus perangkat lunak untuk mengedit video ada Premiere, ada Ulit, ada Kino. Terus biasanya kalau saya itu Camtasia gitu ya. Cuman untuk yang lebih enak itu kalau untuk kelas profesional lah ya, dia enaknya pakai Adobe Premiere. Karena di Adobe Premiere ini banyak banget tools-toolsnya. Ya, terus untuk pengeditan dia lebih profesional. Ya, menu-menunya dia lebih banyak, dan dia juga memang digunakan untuk hal-hal yang bersifat komersial atau profesional, pekerjaan profesional. Terus perangkat lunak untuk mengedit audio ada Acid Pro, ada Audacity, atau ada, kalau saya biasa menggunakan Adobe Audition. Biasa kalau noise ya, saya itu biasa kalau menghilangkan noise, kalau ngedit video itu pakai Adobe Audition. Terus selain perangkat lunak, untuk pengeditan diperlukan misalnya ini ada Adobe Flash, ada Adobe Authorware, dan Shopee. Oke. Terus perangkat lunak secara umum yang ditunjukkan untuk membuat aplikasi multimedia, yaitu authoring system tadi sering disebut sebagai authoring software. Beberapa contoh tadi yang tergolong sebagai authoring software itu ada Authorware, Wes, Icon Author yang multimedia director. Terus, nah ini lanjutannya ada perangkat lunak Adobe Director. Jadi Adobe Director ini yaitu perangkat yang dibuat oleh Macromedia. Ini dibuat oleh Macromedia, dan ini juga sekarang ini merupakan bagian dari Adobe System. Jadi dia jenisnya ini multimedia content creator, Adobe Director ini. Ya, ini sebagai standar misi Macromedia Director menghasilkan animasi seperti teknik pembuatannya yang dilakukan oleh animator dengan cara konvensional. Terus ada lagi Adobe Freehand, CorelDRAW atau Adobe Illustrator yang digunakan untuk membuat gambar vektor. Jadi gambar tersebut juga dibuat secara rinci, kemudian diekspor ke format arsip bitmap sebelum digunakan pada Macromedia Director. Ada lagi ada Photoshop, ya mungkin kalian juga udah sering lah menggunakan ada Photoshop ini, ya terutama untuk mengedit foto ya, mengedit gambar itu. Atau untuk desain, untuk membuat poster. Nah terus perangkat lunak ada SoundForge, Macromedia Flash, 3D Max. Oke. SoundForge ini ya dikembangkan dengan input dari musikus ya.
sound editor. Tuh, jadi multimedia designer ini atau game design atau studio engineer ini memiliki bermacam-macam profesi dari musik dan sound industry. Terus ada Macromedia Flash. Macromedia Flash ini yaitu perangkat lunak aplikasi animasi ya, yang digunakan untuk biasanya untuk web ya, yang dilengkapi dengan beberapa macam-macam animasi, sound interaktif, animasi dan lain-lain. Terus juga ada 3D Max. 3D Studio Max ini digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Jadi biasanya kalau animasi 3 dimensi ini diekspornya dengan format AVI ya, atau MOV ya, yang dapat juga digunakan oleh Macromedia Director. Terus ada juga 3D Studio Max. Itu juga digunakan untuk pemodelan objek maupun animasi yang digunakan untuk pengembangan pada film-film lah di bioskop ya, pada film layar lebar maupun pada virtual reality. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenai komponen pendukung ada banyak? Belum, Pak. Tinggal gimana? Oke. Jadi ini ada banyak ya software-softwarenya. Bagaimana kalian mengembangkan sebuah software di sini, menggunakannya dengan memiliki kreativitas seni yang baik lah. Jadi kalau multimedia itu memang harus memiliki jiwa seni yang baik. Terus pemahaman secara menunya itu. Jadi memang harus saling mendukung. Di samping pemahaman secara coding maupun pemahaman secara tools-toolsnya. Ada lagi namanya sistem manajemen basis data atau SMDB, sistem manajemen basis data multimedia. Oke. Di SMDB ini merupakan framework ya yang mengatur framework yang mengatur berbagai tipe data ya, berbeda dari sumber media yang berbeda, di mana direpresentasikan dalam berbagai format. Jadi SMDB ini frameworknya. Nah, di sini kita contohkan seperti ini ya, ini si user nih. User dia membuat database management system, terus dia ada aplikasi di sini, masuk ke sini, terus aplikasi masuk ke sini, terus di database-nya dia diurutkan sesuai dengan database yang dia buat. Jadi ada data, gambarannya seperti ini, gambaran SMDB. Oke. Terus, nah ini SMDB ini ya, harus memenuhi kebutuhan. Tugas utama dari database management system yaitu akses penyimpanannya. Dia juga sebagai akses penyimpanan ya namanya database. Jadi dia digunakan untuk menyimpan data yang kita buat ya, pada aplikasi dia kan disimpan agar data itu bisa di backup, terus agar tidak hilang, terus sebagai media penyimpanan dan sebagai arsip. Terus ada juga sebagai manajemen penyimpanan. Ini contoh gambarnya, bisa lihat di sini. Terus ada lokasi MDBMS, dia tertanam di antara aplikasi. Terus domain dan domain perangkat, terus integrasi ke dalam sistem melalui sistem operasi, komponen komunikasi itu. Terus nah ini gambar di ini kita contohkan saja multimedia sistemnya seperti ini. Ini aplikasi yang berhubungan dengan MDBMS, terus ada device. Ini adalah sistem. Ada aplikasi, ada MDBMS, operating system, ada communication komponen. Gambarannya seperti ini.
Terus SMDB multimedia harus memenuhi kebutuhan. Yang pertama, prestasi data. Program dan teknologi pemrosesan data dia mempunyai umur yang lebih panjang. Misalnya nih, perusahaan harus menyimpan data dalam database selama beberapa dekade. Ya. Jadi sebagai arsipnya lah kita dibutuhkan database itu kan melindungi hal-hal yang tidak diinginkan. Andai kata dia di kantornya terjadi korsleting listrik, membakar semua komputer-komputer, membuka semua berkas-berkas ya. Jadi kalau ada database dia bisa tersimpan, bisa aman lah, mengurangi kehilangan data. Terus tampilan data yang konsisten, protokol sinkronisasi yang memberikan tampilan data yang konsisten dalam sistem multi pengguna. Terus ada keamanan data. Ya tentunya kalau ada database dia data lebih aman lah. Ya, cuman hati-hati, biasanya banyak ya serangan-serangan yang mencuri data dari database. Jadi serangan itu biasanya disebut dengan SQL injection. Itu ya biasanya orang book hunter itu biasanya melakukan mencari vulnerability-nya seperti apa. Ada yang pernah melakukan teknik SQL injection nggak untuk melihat keamanan database kalian? Umumnya kalian buat project gitu, terus kalian melakukan teknik SQL injection, pernah? Belum, Pak. Oke. Jadi kalau teknik SQL injection itu bisa sih dicoba di web ya. Saya nggak mau nyobanya di sini. Pakai Hajif, ya pakai Hajif. Saya terakhir saya menggunakan Hajif. Itu saya untuk ngecek. Janganlah ini di record ya. Saya harus jangan. Terus oke. Untuk keamanan data ya, jadi hati-hati tadi untuk itu serangan-serangan pada database. Jadi kalian itu harus nyiapin apa ya? Jadi kita harus ada ofensif, ada defensif. Bagaimana kita menahan sistem kita itu agar tidak terjadi pencurian data. Ada caranya. Saya tesis saya menggunakan ini sistem keamanan security assessment kemarin di Kemhan. Jadi saya nyerang di beberapa situs, terus saya menggunakan beberapa algoritma yang saya kembangkan itu gimana caranya database itu ketika dia melakukan oleh teknik OASP atau teknik-teknik lain ya, teknik SQL injection atau menggunakan beberapa teknik yang ada di Kali Linux, itu dia tidak terdeteksi. Saya menggunakan algoritma yang di tesisnya saya kembangkan, itu berguna itu. Terus ada lagi permintaan dan pengambilan data bahasa query seperti SQL, Structured Query Language, memungkinkan formulasi query database. Terus yang kedua, setiap entry memiliki informasi yang dapat diambil dengan benar. Jadi kalau database, sistem basis data kalau udah di save kan kita enak tuh mengekspornya, atau kita mau importnya itu ya enak, tinggal biasanya tinggal buat apa? Create database-nya aja. Terus kan database-nya, tabel-tabelnya kan sudah tersave di situ. Nah, terus ada lagi media penyimpanan yang sesuai. Terus ini bisa dibaca aja sih sama adik-adik. Ya. Jadi DBMS untuk database itu kan dia menyimpan beberapa karakter. Biasanya kalau untuk gambar, untuk audio itu menggunakan tipe data yang block. Nah, karena tipe data block itu dia mengkompres, dia mengambil sebuah path-nya aja gitu kan.
Jadi agar penyimpanan di database-nya itu lebih ringan. Jadi kalau untuk gambarnya sih dari dia ke save di kalau masih di lokal jadi lokal hostnya. Gitu. Ini nanti bisa dibaca aja sama adik-adik. Ini juga bisa dibaca aja. Dia ada media penyimpanan sesuai, metode pencarian secara deskriptif, the difference interface, antar muka, format independen, terus view specific and simultaneous data access. Nah, bisa dibaca aja. Yang penting untuk ini ya kalian paham aja. Secara pengertian kalian paham. Oh apa aja nih karakter-karakter pada MDBMS. Yang lebih enak itu memang langsung praktek. Terus karakter juga ini hubungan antara sistem operasi dan MDBMS. Ini bisa kalian baca. Nah ini adalah tipe data. Ya. Minggu lalu sempat kita singgung ya mengenai tipe data, mengenai bilangan, gambar. Sudah kita singgung dan mungkin kalian juga sudah masih ingat. Untuk materi juga bisa kalian unduh juga di LMS, sudah Bapak share. Untuk tipe data, MDBMS ini karakter mempresentasikan data mentah. Nah, menampilkan data pengkodean ASCII atau ASCII contohnya. Terus data deskriptif itu dapat mencakup informasi untuk tata letak dan struktur logis dari teks atau kata kunci. Gitu. Jadi pada basis data, jelasin dulu basis data ya. Basis data itu yaitu kumpulan data yang terorganisir ya, berdasarkan suatu struktur hubungan informasi. Jadi data yang telah diproses itu sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan di DBMS. Terus untuk DBMS itu yaitu paket software yang digunakan untuk pembuatan dan pemeliharaan basis data. Gitu. Oke. Terus ada lagi gambar. Jadi kalau gambar itu kita pasti mengambil pixelnya ya. Pixel untuk mempresentasikan data mentahnya. Terus menampilkan data ya termasuk tinggi dan lebar gambar, data deskriptif dan juga adalah garis permukaan dan data subjek individual. Oke, saya ketik aja deh ya untuk pengertian perbedaan antara basis data dengan kalau basis data itu kumpulan data yang terorganisir. Berdasarkan suatu struktur hubungan informasi. DBMS itu paket software ya, software yang digunakan untuk pembuatan dan pemeliharaan basis data. Oke, nah ini pengertiannya. Terus ini dia tipe data, contoh tipe data ya pada video sequence maupun audio sequence. Untuk video sequence itu metric pixel mewakili data mentah, menampilkan data yang tersedia selain informasi lainnya ya, jumlah gambar per detik. Terus data deskripsi memberikan deskripsi adegan ya, misalnya ini pesta ulang tahun Robi. Terus ada lagi audio sequence, yaitu nilai sampel digital yang dibuat dengan pengkodean PCM sederhana mewakili data mentah.
Terus yang kedua yaitu menampilkan data mewakili properti pengkodaan audio. Yang ketiga, data deskriptif mewakili konten audio. Nah, ini adalah mengenai ini ya, sistem manajemen basis data multimedia SMDB. Minimal kalian secara teori itu paham lah. Dan nanti bisa ditanyakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, atau lebih enaknya bisa langsung praktek aja sih. Kita nanti menggunakan PHP aja ya, bahasa hypertext HTML, terus database-nya kita menggunakan MySQL aja ya, yang familiar ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, ntar dulu. Bapak nyiapin absen bentar. Udah pada masuk grup semua di sini, MM2? Grup WA ya, Pak? Iya. Ada yang belum masuk grup? Sudah masuk semua ya? Oke. Silakan absen di grupnya, Bapak share. Oke, silakan absen barcode. Pak, saya belum Pak. Tolong kirimin tautan ya ke Fajar. Kirimin tautan nanti Fajar. Silakan atau di invite aja Fajarnya. Oke. Apa selain MM2 nggak usah gabung ya, namanya ada yang dari MM1 gitu gabung. Jadi kita khusus ya MM2 saja di sini. Kita lanjut lagi. Oke. Ini adalah bahasa basis data pada SQL. Belajar database terakhir semester berapa? Kalau boleh tahu? Semester 3, Pak. Semester 3 ya. Oke. Nah ini, nah untuk bahasa basis data itu dibedakan menjadi dua ya, ada data definition language dan juga data manipulation language. Terus untuk data definition language yaitu merupakan kumpulan ya perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Ya, contohnya kalau kalian buat database, create database, gitu ya, atau buat alter database, drop database, gitu. Itu masuk kategori data definition
language. Gitu. Terus atau kalian ingin memasukkan atau merubah atau menghapus isi data, itu termasuk dari data manipulation language atau DBML. DBML ini yaitu merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolah isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Contohnya insert into, ya, update apa, gitu ya. Delete from apa, select bintang from apa, tergantung dari tabelnya apa, gitu. Atau dari create database buat namanya seperti apa. Ya, jadi ada dua nih, DDL dan DML. Terus ada lagi tipe data huruf atau string. Ya, jadi tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data numerik adalah tipe data karakter atau huruf ya, dalam pemrograman yang sering disebut string. Ya. String itu ada banyak sih. Ada char, ada varchar, ada teks, ada blob. Ya. Ada banyak banget. Contohnya aja ini. Oke. Terus yang biasa kita gunakan sih ya varchar, char, ya. Terus blob. Itu. Terus perbedaan dari tipe data ini adalah dari ukuran, cara penyimpanan dan dukungan. Nanti kita kalau upload gambar, kita mungkin bisa menggunakan kita blob ini, tipe data string blob. Terus kalau kita untuk teksnya, isi konten dari gambarnya kita menggunakan teks saja. Tergantung lebih nyamannya kalian yang mana. Terus, nah ini ada tipe data char dan varchar, adalah tipe data karakter atau string yang akan sering kita gunakan, ada char maupun varchar. Baik char maupun varchar ini adalah data yang diinput akan disimpan secara cache insentif, ya, di mana huruf besar dan kecil itu tidak dibedakan. Oke, terus ada lagi, nah tipe data teks. Tipe data teks itu ada tiny text, text, medium text, long text. Nah ini di tipe data string ini juga ada juga nih. Tipe-tipenya tinggal kita milihnya yang mana sesuai dengan kebutuhan. Oke, boleh dibaca dulu. Bentar dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tadi sampai sini ya. Tipe data teks. Oke, untuk penyimpanan data bisa menggunakan teks. Nah ini biasanya ini membedakan dari teks ini, ya, ada tiny text, medium text, long text. Ini biasanya dari ukuran maksimumnya. Ukuran maksimum, terus jumlah karakternya. Oke, jadi teks itu dia pertama yang paling ukuran yang paling kecil itu adalah tiny text. Kalau isi karakternya banyak, dia pakai teks. Terus ada medium text. Kalau untuk karakternya sampai bergiga-giga, itu dia tipe data pada database-nya dia menggunakan long text. Itu pun char dengan varchar, ya, sesuai dengan ukuran dan jumlah karakternya. Terus setiap tipe disimpan berdasarkan beberapa data yang diinput, ya. Sama seperti varchar, ya. Jika kita mendefinisikan suatu kolom sebagai long text dan hanya berisi 100 karakter, ukuran penyimpanannya yang digunakan sekitar 100 byte, bukan 4 GB. Memang kalau untuk long text, ya, long text ini dia paling besar dia 4 GB. Ya. Itu dia bisa menyimpan teks sampai dengan 4 GB.
Namun disesuaikan juga dengan karakternya. Jadi kalau karakternya 100 karakter, ya dia penyimpanannya ya sekitar 100 byte aja. Kecuali karakternya sangat banyak tuh. Dia bisa memanfaatkan tipenya yang long text. Terus ada lagi blob. Blob ini yaitu kependekan dari binary large object, yaitu koleksi dari data biner yang disimpan dalam entitas pada database management system atau DBMS. Tipe data blob ini ya digunakan untuk mengatasi objek-objek multimedia seperti gambar, video, maupun suara. Ya. Jadi ini kalian kalau buat database ya yang manfaatkan objek-objek multimedianya, upload gambar gitu bisa menggunakan tipe data yang blob. Terus meskipun demikian, di sini blob juga dapat digunakan untuk penyimpanan program bahkan fragmen dari kode. Dia tidak cuma ini, jadi dia juga bisa menyimpan program juga. Terus tidak semua DBMS mendukung tipe data blob. Jadi nggak semua DBMS ya. Ada beberapa DBMS yang mendukung blob, yaitu ada Interbase, Paradox, SQL Server, dan MySQL. Jadi kita di sini belajar menggunakan MySQL aja yang lebih familiar. Oke, terus kita langsung ke demo. Kalian bisa buat database, create database dulu, terus atau create table. Ya. Oke, nah ini saya udah buat database-nya. Ya, table-nya cuma image aja. Ya, jadi bisa buat ini di database-nya kan di sini ya, buat aja. Kalau mau buat database di sini, terus setelah itu create table. Kalau ini sudah tidak asing semua ya, belajar seperti ini ya. Pak. Di sini Bapak menggunakan beberapa nama. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, Pak, nggak kelihatan. Makasih udah mengingatkan. Oke. Terima kasih. Jadi lain kali diingetin ya kalau ini. Oke, nah ini kalau buat database kan di sini ya, ke database apa? Ya tuh. Image mau atau apa buat aja atau tes terus diklik aja. Oke, terus create table-nya mau berapa kolom. Kebetulan saya tadi udah buat, saya buat ini dihapus aja lah, kalau saya lupa. Oke. Nah di sini ada table ya, saya buat image. Di structure-nya dia hanya ada 3. Ini sebagai pembelajaran aja. Kalian bisa buat ya, ini sebagai primary key-nya. ID ya, integer dia 11 saja atau ini change cukup 11 saja. Terus image-nya, nah dia ini image-nya block ya, supaya bisa menyimpan path dari gambarnya itu. Terus image-nya saya menggunakan teks aja. Sebenarnya di string kan banyak nih. Nah ini string ini ada char, varchar, ini teks tadi ya, teks, medium teks, long teks ya. Ada banyak sekali itu pilihan untuk string. Nah, untuk yang saya lebih senangnya ini karena memang hanya teks biasa, saya gunakan teks. Untuk karakter untuk jumlah length-nya atau value-nya itu tidak dibatasi. Oke, ini kita sudah buat database-nya. Mungkin nanti kalian nggak harus masuk di Bapak ya, atau kalian mau buat biodata, ya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya, terus tambahin foto kalian di HTML atau di PHP, gitu kan, agar terkoneksi ke database ini. Selanjutnya, udah kalau buat kayak gini kan mudah ya, udah sering buat juga ya kalian. Halo, cek, tes. Kenapa, Pak? Suara Bapak kedengeran nggak tadi? Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran Pak. Oke. Iya.
Oke, nah terus kita lanjut ke bagaimana di website, yaitu ke koneksi ke database-nya. Bapak masuk ke codingan bentar. Bentar ya. Oke, nah ini Bapak buat sederhana aja. Mungkin kalian juga sudah belajar database kan ya. Nah, jadi kita mengkoneksikan data, jadi kita buat memanggil database tadi ya. Kita menggunakan PHP MySQL_connect ya. Jadi localhost itu localhost Bapak root, karena Bapak tidak menggunakan password, jadi hanya ketik aja 2. Terus ini adalah kita image_upload, ini adalah apa ya? Database tadi, kita manggil database. Terus if upload ya. Untuk ini upload untuk button kliknya di sini codingannya seperti ini. Terus untuk get image-nya, terus untuk get text-nya seperti ini. Dia untuk ngebaca memasukkan ketika dia udah upload database, dia ketika gambar nanti masuknya kemana, gitu. Terus image text-nya masuknya kemana, seperti itu. Terus file direktorinya ya. Jadi image-nya direktorinya itu masuknya kemana tuh, yang kita upload itu. Terus, nah ini jenis codingannya. Execute query-nya ini sebagai kalau umpamanya gagal ya, umpamanya kalau bisa ya dia upload image-nya sukses, kalau gagal dia file itu upload image. Dia mengambil database-nya, select bintang from image di sini. Nah, ini adalah untuk pengenalan database-nya supaya dari web ini dia bisa mengenal database yang kita buat itu. Terus, nah ini doctype-nya kita menggunakan HTML, bahasa hypertext, terus CSS-nya ini sangat sederhana sekali. Ya nanti kalian kalau mau buat bisa dikembangkan dengan ya sesuai dengan inilah pandangan di mata gitu supaya enak. Ini CSS-nya ya, untuk white-nya, margin-nya, background color-nya, terus ukuran div-nya, ukuran gambarnya ketika sudah diupload seberapa besar gitu kan. Terus ini image-nya. Terus di sini juga untuk kontennya ya, div sebagai kontennya. Nanti untuk ketika sudah di-post ya seperti apa. Nah, ini sederhana juga buatnya. Yang penting di sini ya kita sudah mempelajari 3 tahapan belajar mengenai teks ya, salah satunya hypertext dengan bumbu-bumbu kita menggunakan HTML maupun dengan basis data, kita terus menggunakan MySQL sebagai basis datanya, terus image-nya nanti kita untuk mengupload image-nya. Jadi kita udah belajar mengenai gambar, teks, dan basis data secara praktek. Oke, ini contoh dikit secara codingannya. Bisa kalian screenshot atau kalian ketik, kalian perbarui lah. Gitu ya kan, kalian juga udah belajar database, pasti udah banyak lah ya secara praktek kalian sudah memahami, dan kalian juga sudah belajar web ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke webnya. Oke, saya tadi saya tunggu bentar ya. Oke. Oke. Oke, ini contoh. Oke, nah ini adalah contoh kalau udah diupload ya. Bentar dulu, Bapak refresh dulu. Oke, bentar dulu ya. Image, oke. Oke, bentar dulu. Edit. Oke. Oke ya. Oke. Pak, share screen-nya nanti, Pak. Oh, oke. Sip, terlihat ya. Nah, ini contoh kalau kita ngambil gambar, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini contoh sederhananya aja ya, gimana kita ngambil gambar nih. Gambar itu terus masuk ke database. Contoh kita ngambil gambar apa ya? Gambar ITTP aja deh. Nah, oke, terus kita tulis prinsip itu teknologi Telkom Purwokerto. Oke, post. Nah, jadi gambar ini sudah masuk kan ke webnya, gitu ya. Tulisan juga sudah masuk. Nah, kira-kira gambar ini masuknya ke database atau ke localhost? Gambarnya ini, ya. Halo, cek. Kedengeran nggak ya suaranya? Halo. Kedengeran kok, Pak? Pak, Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oke. Nah, gambarnya ini masuknya kemana? Ke localhost atau ke database? Bapak tanya. Agnia? Agnia mana? Ada nggak? Agnia nggak ada ya? Oh, nggak ada tuh. Iya Pak, maaf lagi di luar Pak. Suaranya tadi nggak jelas Oh. Pak. Suara Bapak nggak jelas ya memang ya? Enggak, maksudnya saya sedang di luar. Oh, oke. Nih, Bapak tanya. Kelihatan nggak logo ITTP-nya? Kelihatan nggak, Agnia? Iya Pak, Kamu online-nya pakai handphone apa pakai laptop? pakai handphone Pak. Oh, oke. Nah, kira-kira logo ITTP-nya ini dia masuknya ke localhost atau ke ini? Ke database-nya? Nih, logo ITTP ini. Localhost Pak. Oke. Good. Agung, kira-kira ini logonya masuknya kemana nih? Ke database-nya atau ke localhost-nya? Ya, Agung. Database-nya, Pak. Oke. Satu lagi ya.
Eh, Renata, kira-kira logonya ini maksudnya ke database atau ke gambar logonya ini loh yang Bapak maksud ya? Gambar logonya ini maksudnya ke localhost apa ke database? Localhost ya, Pak. Oke, good. Jadi yang benar itu adalah logonya ini maksudnya ke localhost-nya, ya. Gitu. Jadi kalau database itu sebagai pet-nya aja, ya. Sebagai pet-nya aja. Kalau gambarnya ini dia masuk ke localhost. Oke. Nah, seperti seperti ini ya. Kemudian Bapak upload lagi. Nah, ini kemudian YouTube host. Nah, seperti ini. Ini kan masuknya ke localhost. Kalau ke database itu sebagai pet-nya aja. Terus ini kalau menggunakan MySQL ya. Terus oke. Nah, ini Bapak stop dulu. Screen. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah dua ini tadi, logo ini. Nah, logo ini ya, YouTube dengan ITTP dia masuknya ke localhost-nya, htdoc-nya, gitu. Kalau di database dia masuknya seperti ini. Masuknya, oke. Di database-nya dia nih, dia masuknya pet-nya. Tuh. Dia masuk pet-nya kalau di database. Ya, dia nih binary do not edit. Jadi dia pet-nya. Gitu ya, kalau di database ya. Jadi dia filenya tuh dia hanya 16 bit, 16 byte di sini. Atau juga nih dia kita menggunakan block. Nah, jadi secara konsep ya kalian sudah paham ya mengenai interaksi antara image multimedia dengan database. Bagaimana cara kerjanya kalau kita menggunakan web. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Setiana Pangestuti? Setiana Pangestuti? Ada nggak orangnya? Iya, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Iya, Pak. Jadi basis data multimedia itu kalau kita gunakan di web seperti itu. Ya, jadi yang berhubungan dengan apa? Hypertext ya. Seperti contohnya HTML itu kan teks itu masuk dalam kategori multimedia. Terus kita juga upload image, gambar tadi, itu juga masuk dalam kategori multimedia, dan kita juga memanfaatkan database-nya sebagai medianya untuk penyimpanan datanya. Ya, jadi secara dasar itu basis data multimedia seperti itu. Cuman memang Bapak ini lebih Bapak kerucutkan lagi. Kita lebih enak memang praktek langsung ya, menggunakan web. Jadi agar ketika nanti harapannya ketika nanti kalian lulus dari mata kuliah ini dan ketika kalian lulus dari S1, kalian bisa membuat sebuah website sendiri, buat website natif ya, atau menggunakan beberapa kode igniter atau menggunakan
beberapa framework ya. Nanti kalian juga setidaknya minimal kalian bisa tahu lah mengenai ini, mengenai website, terus database, gitu. Terus fungsi-fungsi di dalamnya. Dan harapan juga nanti kalian bisa dijurnalkan ya, kalau kalian ada studi kasus atau nanti mungkin ada tugas besar ya berbasis multimedia ya, kalian bisa memanfaatkan membuat sebuah aplikasi website ya, terus kalian bisa bisa dijurnalkan, itu ya sangat bagus ya, atau Bapak dukung dan nanti bisa Bapak arahkan juga ya. Karena kemarin itu ada satu mahasiswa saya ya, itu lolos jurnal internasional bereputasi dan sudah terbit juga, ada namanya Melinda dengan Yai. Tahu nggak nama mereka? Tahu nggak? Kakak tingkat? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nah, itu lolos ini dulu ya. Nah, jadi mereka itu bisa tembus ya ke jurnal itu dan bisa juga menjadi sebagai hak cipta kalian. Nah, oke, saya lihat, saya ini stop sharing dulu, saya lihatkan. Oke. Tab sinkron. Oke ya. Nah, ini sudah masuk Sinta 3. Mana ya? Nah, ini dia developing legal assistant website atau aturan using waterfall method. Nah, ini tembus ke Sinta 3 ya. Ini Melinda Utami, Bapak dengan Yali Sofia. Oke, nanti harapannya juga ya setelah ini kalian bisa buat aplikasi ya berbasis multimedia atau berbasis website. Ini tembus, sudah terbit. Jadi ini aplikasi ini tentang pengaduan gitu untuk membuat wawancara pengacara. Jadi dia mau konsultasi tentang konsultasi ke pengacara, ke notaris. Jadi bisa menggunakan website ini. Dan ini sudah terbit, sudah masuk Sinta 3 dan kemarin nih tanggal 2 April terbit. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini menggunakan waterfall software method. Nah, untuk website headernya seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak yang Belum, mau ditanyakan? Belum ada ya. Mau lanjut apa udahan? Baiknya Bapak aja. Oke. Untuk pengenalan komponen ya, hari ini saya rasa sih udah cukup lah ya untuk komponen multimedia ya, mengenai komponen pendukung, terus bahasa basis data multimedia dan tipe-tipe data yang digunakan untuk basis data multimedia. Untuk materi ini nanti akan Bapak share di LMS ya, dan rekaman juga akan Bapak
share juga di LMS. Mungkin ada yang ketinggalan atau yang kurang jelas, nanti bisa didengarkan kembali di LMS-nya. Atau kan kita sudah ada grup juga, grup WA, boleh diramaikan grup WA-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan di grup WA-nya. Dan harapan Bapak juga, ya tidak lupa-lupa, Bapak juga mengingatkan ke kalian agar kalian juga bisa mempelajari ini bukan hanya materi yang dari Bapak berikan ini, gitu ya. Jadi kalian bisa mengimplementasikan langsung ya secara praktek mengenai teks, terus audio maupun gambar. Dan di sini akan ada tugas. Jadi tugasnya sendiri-sendiri aja. Ya. Tugas tadi sama yang seperti Bapak buat tadi, membuat seperti ini, ya. Tampilan website, ya, di mana tampilan website ini kita bisa input gambar di sini, mamanya input gambar ini, ya. Oke, snack. Nah, input gambar ini tidak harus seperti ini, mamanya kalian buat biodata, ya, biodata kalian, terus kalian tuh input upload foto kalian. Nah, itu udah cukup. Yang penting itu berbasis teks, ya, berbasis gambar, dan berbasis multimedia. Dan apa yang kalian ketik itu, yang kalian tulis, itu masuk ke localhost-nya. Gitu. Ke localhost. Itu aja, nggak usah ribet-ribet, 1 minggu aja. Gitu. Nanti database-nya dan tampilan website-nya itu dikirimkan ke LMS, terus minggu depan kita lakukan presentasi 1 orang 3 menit aja, nggak usah lama-lama gitu. Terus untuk kontennya Bapak ingatkan lagi, terserah kalian, yang penting itu di isinya itu ada teksnya dan ada upload gambarnya gitu ya. Atau kalian mau input tentang gambar apa, gambar anime, atau kalian tentang gambar-gambar yang lain lah, gitu ya. Nanti ke depan kita belajar mengenai audio ataupun video. Oke, sampai sini sudah nyambung atau belum yang Bapak tugaskan? Izin bertanya, Pak. Oke. Terkait tugas kan berarti tidak ada terkait fotonya mau yang seperti apa ya, Pak? Coba ulangin lagi, Riko, kurang jelas Bapak. Putus-putus. Untuk fotonya itu tidak ada aturan yang berlaku dari Bapak kan, jadi memang prerogatif dari kita. Iya, jadi untuk jenis foto tergantung kreativitas kalian. Dari Bapak yang penting Bapak itu mau kalian itu bisa choose file, bisa ngupload input gambar, terus gambarnya terupload, terus gambar dan teksnya itu masuk ke database. Udah cukup itu aja. Untuk isi konten itu tergantung dari kreativitas kalian. Gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi nggak usah apa tambah animasi atau tambah audio, gitu nggak perlu ya. Cukup itu aja. Cukup teks dan gambar saja. Gitu. Sudah paham? Mudah diterima. Setiana paham tidak? Paham, Pak. Berarti di sini cuma ada gambar, teks, sama animasi. Kayak background-nya doang ya, Pak? Oke, itu aja. Iya, Pak. Benar. Cukup itu aja. Nanti Baik, kalian Pak. kalau untuk kayak audio, ada animasi atau video itu nanti. Kita pertemuannya masih sangat banyak gitu. Kita baru pertemuan ketiga. Baik, Pak. Oke ya.
Kira-kira keberatan nggak untuk tugasnya? Terlalu berat atau tidak? Parwita? Cuk? Parwita? Gimana? Parwita ya? Parwita ada orangnya? Jordan ada? Pak, tadi Parawita masuk, cuma mungkin sinyalnya lagi susah, Pak. Oh, gitu. Jordan hadir, Pak. Muhammad Ali Akbar ada? Ada, Pak. Robi Sunantio? Gak ada ya? Oke. Hari Indra Permana? Hari Indra Permana? Enggak ada? Ada, Pak. Abdul Mukmin? Ferry Firja ada tidak? Abdul Mukmin enggak ada ya? Hadir Pak Ferry. Hadir Pak. Abdul Mumin hadir Pak. Oke. Oke, itu aja ya. Materi dari Bapak dan tugas dari Bapak. Kalian untuk batas tugasnya ini 1 minggu. Jadi tanggal 13 itu sudah presentasi kalian dijelasin. 3 menit aja per orang. Gitu. Kalau bisa dari masing-masing orang beda-beda ya. Dari segi warnanya, terus dari segi konteksnya. Walaupun kerjasama, ya mungkin jadi isi yang ada di dalamnya ya dibedain lah. Gitu. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan, monggo ditanyakan. Oke, sampun Pak. Cukup ya? Oke. Itu aja materi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah menjawab, sudah melakukan diskusi. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, berguna, dan bisa menjadi bekal juga buat kalian nanti bekerja. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.